Kalaupun kita harus berbuat maksiat, barangkali saking beratnya nahan nafsu kita, jangan ngajak-ngajak orang, ya. Maksiat saja sendiri, yang jangan ngajak-ngajak orang. Kenapa? Jangan sampai kita maksiat sekali tapi dosanya 4 kali lipat gara-gara ngajak orang. Man da'a ila dhalalah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang ngajak gak benar, maka dia akan mendapat dosa dan yang dia lakukan dan dosa-dosa orang yang dia ajak dan mau ngikutin tanpa mengurangi dosa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dicintai Allah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kembali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumahnya yang mulia dalam kafilah golongan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dan juga nanti dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas adab yang sangat penting, yaitu adab seorang yang berdosa, begitu ya. Ini kenapa perlu dibahas? Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Manusia itu dikit-dikit melakukan salah dan melakukan dosa. Sepintar-pintarnya manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Karena itulah kita harus paham bagaimana seharusnya sikap yang benar dan adab yang benar bagi orang yang berdosa, supaya nanti tidak fatal. Karena kita lihat manusia ini menyikapi dosa ada 3 macam. Yang pertama, ada yang putus asa, akhirnya mikirnya udah terlanjur sekalian, gitu ya. Jadi dia udah terlanjur melakukan dosa yang dia anggap besar. Udahlah, saya udah terlanjur kotor, jelek, buruk di mata orang, lebih baik sekalian aja. Nah ini ya putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah itu pengampun, begitu ya. Itu sikap yang salah. Makanya Allah berfirman, wa qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang kelewatan dosanya itu, sesungguhnya Allah itu ya, janganlah kalian berputus asa karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Jangan khawatir. Nah kemudian di lain sisi ada juga yang kebangetan, suka melakukan dosa dan maksiat, tapi kayak gak punya masalah. Hal ini juga problem. Ya, sebagaimana yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud, innal munafiqa yaradhunubahu mithlat dzubab. Orang munafik itu kalau melihat dosanya itu seperti melihat lalat yang hinggap di hidung, diusir doang. Begitu ingat dosa langsung udah nggak ada dosa-dosaan, ya, penting enak, begitu ya. Jadi itu kalau udah begitu levelnya munafik, udah nggak nganggap dosa lagi, ya. Nah kemudian yang selanjutnya ada orang mukmin, dia juga berbuat dosa layaknya orang lain, berbuat keliru layaknya manusia, tapi tidak pernah putus asa dari rahmat Allah dan berusaha nyari jalan walaupun dosa tetap masuk surga. Begitu prinsipnya ya. Walaupun banyak salah keliru, pokoknya yang penting besok tetap mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat. Ini yang sekarang sedang kita kejar. Bagaimana adab orang yang sudah berbuat dosa? Harus bagaimana, harus seperti apa? Supaya kita tidak salah jalan. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk memahami hal ini karena mengingat bahwa kita ini
disabdakan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu pasti melakukan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang salah itu yang mau bertaubat. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis qudsi, ya bani Adam innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hai manusia, kalian kerjaannya siang malam buat dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ampunan. Kemudian di dalam riwayat yang lain, dalam hadis qudsi, iblis berkata, riwayat Imam Ahmad, iblis berkata, ya izzatika, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, sungguh ya, aku akan terus non-stop menyesatkan manusia supaya maksiat terus. Maka Allah balas dengan sumpah, dan demi kemuliaan-Mu, aku akan terus memberikan ampunan untuk hamba-Ku selama mereka mau minta ampun. Nah, disinilah maka penting bagi kita nyusun rencana bagaimana walaupun banyak dosa, banyak maksiat, banyak salah, banyak keliru, tapi insya Allah di akhirat selamat. Adabnya bagaimana? Ada adabnya orang bermaksiat pun. Ya, kalau kita bisa mengikuti adab-adab ini, insya Allah di akhirat termasuk orang beruntung, Pak. Walaupun di dunia kerjaannya buat dosa mulu, gitu ya. Tapi yakinlah di akhirat termasuk yang untung kita ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, taubat. Jadi kalau sudah berbuat salah, keliru, taubat. Dijamin dosa pasti habis. Nabi Adam alaihissalam itu melakukan salah di surga, langsung turun ke bumi, tiap hari taubat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni gak sama Allah? Diampuni. Jangan khawatir. Nabi Yunus alaihissalam, beliau pada waktu itu ngambek, Pak, karena kaumnya itu dikasih tahu untuk menyembah Allah susah banget. Akhirnya beliau, udah deh, kalian urusin diri kalian, saya mau pergi aja. Beliau akhirnya naik kapal. Pas naik kapal overload, kapalnya kelebihan muatan. Setelah diukur-ukur, wah ini kayaknya harus ada satu orang yang dicemplungin ke laut. Mau nggak mau harus begitu. Pada waktu itu terus siapa? Semuanya kan nggak mau, Pak. Akhirnya undian. Setiap diundi keluar nama Nabi Yunus. Semuanya pada nggak enak. Masa Nabi dicemplungin, ya kan? Akhirnya pada waktu itu udah ada undi lagi, Nabi Yunus lagi. 10 kali berturut-turut keluarnya nama Nabi Yunus. Akhirnya apa boleh buat? Sepertinya ini memang sudah kehendak Allah nih. Nabi Yunus dicemplungin, Pak. Pas dicemplungin langsung ditangkap sama ikan paus. Di dalam itu Nabi Yunus sadar, ya Allah salah saya, dosa saya, ninggalin kaumku, ya, merasa putus asa gak bisa ngasih mereka petunjuk, sampai akhirnya aku harus tinggalkan mereka. Di dalam perut paus, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu dibaca terus sampai akhirnya Allah selamatkan dan Allah ganti, berikan ampunan, bahkan dikasih rezeki yang luar biasa. Ya, jadi artinya orang mukmin kalau salah langsung tobat, habis dosanya. Makanya kata Imam Nawawi, seandainya kalian sehari berbuat dosa 1000 kali, maka sama Allah dikasih ampunan 1000 kali juga. Yang penting mau tobat, ya, mau astagfirullahaladzim, mau minta ampun kepada Allah. Itu loh ya intinya. Nah, Ustaz kok gampang banget, masuk habis dosa astagfirullah diampuni? Coba kalau gampang. Maksiat itu bikin mulut kita itu jadi gak bisa ngomong, Pak. Maksiat itu bikin hati jadi gelap. Maksiat itu bikin kita jadi buta. Jangan dipikir kalau orang maksiat bakal gampang ngucapin astagfirullah. Gak mudah. Itu hanya orang-orang yang memang punya adab saja yang setelah berbuat salah langsung astagfirullahaladzim. Itu hanya orang yang Allah berikan adab saja. Bagi yang gak beradab, dijamin nanti hukuman terberat dari Allah. Lisannya udah gak bisa nyebut astagfirullah. Udah dosa ya, udah dosa aja. Mau astagfirullah itu lupa mulu, Pak. Ya, sampai akhirnya maksiatnya berubah jadi musibah. Dan kalau udah begitu ya repot, diangkat ya susah. Ya, karena kan rumusnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau udah jadi musibah, ngobatinya susah. Mending kemarin sebelum maksiat itu jadi musibah, istighfar sebanyak-banyaknya.
Makanya di dalam Al-Quran disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang apabila telah melakukan salah, keliru, dosa, maka mereka langsung ingat Allah dan astagfirullah, mereka langsung minta. Jadi ini gak mudah. Sekali lagi ini harus dibiasakan. Pokoknya dikit-dikit gampang mengucapin astagfirullah, astagfirullah. Nanti insya Allah maksiat gampang mengucapin astagfirullah. Kalau gak biasa dijamin, maksiat akan mematikan hati, maksiat akan membutakan mata, maksiat bikin lidah manusia jadi lumpuh, tidak sanggup mengucapkan astagfirullah. Dan Allah itu pokoknya akan ngampuni kita. Jangan khawatir. Ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, ya, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Manusia, selama kamu itu masih mau minta ampun, selama kamu masih berharap ampunan padaku, sebanyak apapun dosamu akan aku ampuni. Gak peduli aku. Itu kata Allah. Firman Allah seperti itu kepada hamba-hambanya yang banyak dosa. Pokoknya asalkan kamu masih ngarep ampunan, masih mohon ampunan, jangan khawatir. Ya, disinilah maka kata ya para ulama seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, mereka mengatakan kalau sampai di akhirat itu ada manusia masuk neraka, itu sudah saking parahnya. Kenapa? Semua manusia itu bisa selamat karena mereka semuanya bisa istighfar. Kok sampai masuk neraka itu saking parahnya, gak bisa mengucapin astagfirullahaladzim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam, setiap siang nungguin kita. Nungguin apa? Hambaku ada yang mau tobat ya. Allah Subhanahu wa taala paham manusia itu kerjanya buat dosa. Maka Allah, innallaha yabsutu yadayhi billaili yatuba musibun nahar. Di waktu malam Allah bentangkan tangannya yang maha mulia untuk menunggu hambanya. Ada enggak malam ini yang mau tobat? Kalau ada, ayo aku beri ampunan. Di waktu siang Allah menunggu kita juga. Ada enggak yang tadi malam maksiat? Siapa tahu siangnya mau tobat. Allah Subhanahu wa taala menunggu hambanya biar tobat dan minta ampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ngampuni kita. Makanya jangan sampai ada dosa yang berlalu kecuali setelahnya kita tutup dengan astagfirullah. Kalau sampai istighfarnya lupa, ini yang jadi bahaya. Nanti dosa itu keburu berubah jadi hal-hal yang mengerikan dalam hidup kita. Ya, makanya ada pertama yang sangat penting. Yang kedua, kalau kita itu sudah berbuat salah atau keliru, ya, maka adabnya adalah tawadhu. Maksiat itu perbuatan jelek, buruk, kotor. Maka adabnya orang yang maksiat ya tawadhu. Jangan malah sombong, jangan malah menjadi-jadi. Kalau kita punya maksiat, jadilah orang yang tawadhu. Ya, kata Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan al-asi al-mutawadhi, seorang ahli maksiat tapi dia bisa nunduk, itu jauh lebih baik daripada ahli ibadah tapi sombong, tapi takabur. Ya. Jadi kalau seandainya kita merasa banyak dosa, tolong nunduk karena kita banyak jeleknya. Allah kalau melihat hambanya kok hambanya itu kok sudah benar-benar kelihatan banget mengakui dosanya dan dia merasa dirinya buruk, ini pada hari kiamat termasuk orang yang bakal beruntung di sisi Allah. Dimaafin hamba-hamba yang seperti itu. Ya gak dimaafin itu kalau sampai ada orang sudah berbuat dosa malah sombong. Ya, makanya zaman salafus saleh itu, mereka yang ahli maksiat itu kalau ketemu sama ulamanya, ketemu sama sahabat, ketemu para tabiin, mereka itu nunduk-nunduk. Gak ada orang ahli maksiat berani sombong sama yang lebih soleh, itu gak ada yang berani. Ya, maka karena itulah barakallahu fikum, kita perhatikan mereka itu ya selalu dalam rahmat Allah, walaupun barangkali banyak juga yang melakukan dosa, tapi selalu dirahmati Allah. Karena yang ahli maksiat juga selalu tawadhu. Zaman dulu kalau yang namanya orang-orang ya barangkali yang suka berbuat maksiat itu kalau ketemu Pak Yai kan nunduk-nunduk ya, Pak Yai, masya Allah. Pikirannya dia, saya ini orang kotor, orang jelek, orang rendah.
saya harus hormat pada yang lebih baik, lebih tinggi. Itu adab yang benar. Sekarang enggak. Ya, orang ahli maksiat berani melawan kiai. Allah Akbar. Kayak kemarin misalkan di daerah Lampung itu saya Ali Jabir ditusuk sama orang. Itu udah celaka itu. Harusnya orang kalau merasa banyak dosa, banyak maksiat itu nunduk dan merasa banyak salah kelirunya. Jadi orang ahli maksiat misalnya sombong dan sombong itu hanya orang munafik. Ya, dalam Al-Quran wa idza qila lahu taqillaha akhadhahu al-izzatu bil ism. Orang yang bangga dengan maksiat itu hanya orang munafik. Apalagi kalau sampai cerita dengan begitu pedenya, Pak. Wah, kalau saya minum 2 botol mana mempan, saya mah harus 5 saya. Dia kok malah begitu bangganya menceritakan apa? Keburukan diri. Nauzubillah min dzalik. Ya, kamu ngapain istrimu kemarin itu? Itu kemarin saya nggak sengaja ya nyenggol istri jatuh gitu. Akhirnya sekarang dia ngambek begitu. Kalau saya biasa tampar aja. Maksiat kok begitu pedenya begitu loh ya. Orang maksiat itu harusnya takut dan juga kelihatan nunduk. Ini ada orang kalau sampai berbuat maksiat kok sombong, wah ini secara adab jelas orang sudah jadi munafik. Makanya kebalik, maksiat malah justru bikin sombong dan tinggi hati. Alhamdulillah ini tadi bukan adab seorang muslim ya. Kalau sampai maksiat malah membuatnya jadi sombong. Harusnya merasa rendah, keliru. Makanya kadang kita melihat dulu banyak sekali ada orang-orang yang belum baik atau belum benar. Tapi kalau ketemu sama orang yang kelihatan baik, maaf saya ini orangnya masih belum baik, belum benar, banyak salahnya, kamu aja. Bahkan kadang jadi imam saja itu kita melihat banyak orang tidak, jangan saya, kamu aja, saya enggak, orangnya masih belum beres, kamu aja. Itu pertanda bahwa orang itu mengakui dosa. Mengakui dosa itu pahalanya luar biasa. Ya. Karena banyak orang berbuat dosa tapi nggak mau ngaku begitu ya, maka mengakui dosa itu merupakan hal yang sangat utama. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah berbuat salah atau dosa, maka cepat-cepatlah ditutup dengan perbuatan baik. Jangan sampai maksiat ketemu maksiat, lalu akhirnya merekat, lalu membentuk gunung yang sangat kuat. Jangan sampai. Maka usahakan kata Rasulullah, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik supaya nanti perbuatan burukmu langsung dihapus sama Allah. Ya, jadi kalau kita merasa keliru, salah atau barangkali melakukan dosa, cepat langsung berbuat baik. Apa saja boleh, kebaikan pokoknya. Jangan biarkan maksiat ketemu maksiat, ketemu maksiat, ketemu maksiat. Itu udah nanti jadi gunung tahu-tahu. Ya, ini penting sekali. Jangan sampai kita sudah terlanjur berbuat maksiat terus gak pengen berbuat baik. Salah. Kalau bisa habis berbuat maksiat langsung berbuat baik. Ya, jangan kita sebagai laki-laki di luar kok gak sengaja habis melihat perempuan, melotot lagi, dosa kan ya. Cepat pulang, Mbak. Langsung istrinya kasih duit, Mbak. Ini Bu, jajan kalau ya. Berbuat baik, ngapus dosa yang tadi keliru di luar begitu loh ya. Seperti itu. Kalau itu anak di luar habis melakukan perbuatan maksiat, cepat pulang, bapaknya dipijitin atau ibunya dipijitin, begitulah. Kalau ditanya, udah Bu, gak apa-apa, pokoknya berbaik gitu ya, hapus dosa. Jangan sampai dibiarkan maksiat ketemu maksiat. Adabnya orang berbuat maksiat cepat langsung tutup dengan kebaikan. Makanya di dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki sudah beribadah ya, dari Bani Israel, dia sudah beribadah 40 tahun. Lalu kemudian dia digoda oleh wanita berzina. Pada hari kiamat ditimbang, ibadah 40 tahun sama zina sekali itu ternyata beratan zina, Pak, timbangannya. Tapi setelah dia berzina, ada pengemis lewat, lalu kemudian dia ngambil sepotong roti dari kantongnya dikasihkan. Kemudian sepotong roti didatangkan, ditimbang, ternyata beratan roti. Dosa zinanya aja kalah. Makanya setelah berbuat buruk apapun cepat tutup dengan perbuatan baik. Makanya ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, ya, saya sudah melakukan dosa yang sangat besar, apa yang harus saya lakukan? Rasul nanya, apakah kamu punya ibu, ayah? Punya, wahai Rasulullah. Nah, cepat kamu pulang, hapus dosamu dengan berbakti kepada keduanya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita merasa berbuat buruk atau salah atau keliru, cepat. Ya, karena dalam Al-Quran juga kaidahnya innal hasanat
yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik itu akan menghapus yang jelek-jelek. Ya, otomatis. Begitu kita sudah berbuat baik, yang jelek-jelek akan dihapus. Kemudian suatu ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau saya sudah berbuat maksiat, apa yang harus saya lakukan? Rasul menjawab, atbiha hasanatan. Cepat lakukan kebaikan. Ya, wahai Rasulullah, apakah mengucapkan la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Kata Rasul, bal afdhalul hasanah. Wah, kalau la ilaha illallah itu bukan hanya kebaikan, itu kebaikan yang paling baik. Nah, maka dari itu barakallahu saat kita sudah salah atau keliru, pokoknya langsung astagfirullah subhanallah alhamdulillah. Kalau perlu tasbihnya kemana-mana dibawa nggak apa-apa dah. Kalau memang sudah merasa salah keliru, cepat astagfirullah Allahu akbar la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Hapus dosa. Jangan biarkan maksiat, nanti maksiat lagi. Sela-sela itu harus ada kebaikannya. Ya, ada seorang laki-laki bertanya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, celaka aku wahai Rasul, mati aku wahai Rasul. Ada apa? Saya tadi ketemu dengan perempuan, dia suka sama saya, lalu kemudian kami berdua ngobrol berduaan, kami sudah melakukan apa saja kecuali zina doang yang belum. Ya, apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah? Hukuman apa yang harus saya terima biar dosa saya diampuni? Maka pada waktu itu Rasul menyampaikan, gini aja, nanti waktu sholat asar kamu tolong datang ke masjid. Orangnya habis itu datang duluan di sholat awal, ikut sholat bersama Rasulullah. Nah, ketika sholat itu selesai, maka pada waktu itu langsung ya orangnya kembali lagi, wahai Rasulullah, gimana? Saya mau dihukum apa? Siap pokoknya. Yang penting dosa saya diampuni oleh Allah. Maka Rasul menyampaikan, kamu tadi sudah sholat berjamaah belum? Sudah. Yaudah, pulang aja sama. Dan dosanya wahai Rasulullah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik telah menghapus perbuatan burukmu. Silakan kamu pulang. Itu Rasulullah, itu rumusnya. Makanya kita yang merasa sudah berbuat dosa, cepat berbuat baik. Ya, cepat berbuat kebaikan. Yang minimalnya astagfirullahaladzim, minimalnya la ilaha illallah. Ya, kalau mau lagi la ilaha illallah, la usriku bika syai'a. Ya, itu yang paling sempurna dan lengkap. Ini adabnya orang maksiat yang ini. Ya, kita kan kadang-kadang nggak sengaja maksiat. Kadang-kadang saya berusaha untuk menghindari maksiat, tapi di jalanan maksiat itu nggak bisa dihindari, Pak. Ya, entah kenapa iklan perumahan pakai perempuan, ya, mau iklan minyak goreng perempuan, oli perempuan, semuanya pakai perempuan. Kita nggak bisa menghindar, maka hanya bisa beradab saja karena kita bermaksiat. Nah, kemudian yang selanjutnya, saat kita berbuat maksiat, maka adabnya adalah sembunyikan, jangan pernah menceritakan maksiat. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku besok dimaafin sama Allah, kecuali yang suka menunjukkan maksiat. Wa inna minal mujaharah, termasuk kategori maksiat, kalau ada orang malu-malu berbuat dosa paginya cerita, atau ada orang sembunyi-sembunyi bermaksiat ketemu orang malah cerita. Nah, kalau sekarang maksiat di tempat jauh buat status, itulah mungkin ya seperti itu. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, tiba-tiba fotonya botol miras, Pak, statusnya. Ini apa maksudnya? Lagi amar ma'ruf nahi munkar ataukah lagi teler, begitu ya? Kan pilihannya itu. Hati-hati. Dosa ya dosa, salah ya salah, keliru ya keliru sebagai manusia. Tapi tolong jangan pernah sekalipun membongkar apa yang namanya maksiat. Sembunyikan serapat-rapatnya, jadikan itu rahasia antara kita dengan Allah saja, jangan ada yang tahu. Ya, kita hidup di zaman ketika manusia itu paling senang yang namanya pamer maksiat. Ya, apalagi kadang orang yang sudah hijrah, Pak, ya, dulunya ahli maksiat sekarang jadi orang soleh, kadang suka cerita masa lalunya. Saya itu dulu pacarnya 15. Nah, untuk apa diceritain dosa udah ditutupin sama Allah? Ya, saya itu dulu rampok, bunuh orang aja udah 4 atau berapa. Nah, ini ngapain, Pak? Dibongkar. Allah sudah menutupi aib, maka jangan dibongkar. Nanti pada hari kiamat setiap dari kita ini akan ditemuin Allah, Pak, satu persatu. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah.
tidak ada satupun dari kalian kecuali yang akan diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tanpa penterjemah, langsung Allah sama kita. Allah akan berbahasa seperti yang kita pahami. Lalu kemudian Allah akan bertanya, wahai fulan, apa yang kamu lakukan dulu waktu di dunia? Maksiat ya Allah, banyak banget maksiat. Gimana Ustaz? Tapi ya karena rahmatmu kau tutupi sehingga gak ada yang tahu. Terus gimana sekarang? Ya aku berharap mudah-mudahan kau memaafkanku. Maka Allah menyampaikan, karena dulu aku telah menutupi salahmu di dunia, sekarang pun aku tutupi biar gak ada yang tahu. Cepat masuk surga. Udah dosanya banyak. Ya, maka dari itu tolong kalau maksiat jangan pernah ngasih tahu orang, gitu ya. Jangan pernah menunjukkan kepada orang. Maksiat ya maksiat, tapi sembunyikan sendirian. Jangan sampai ada yang tahu. Ya, walaupun bulan-bulan zaman sekarang orang paling suka pamer maksiat, nggak usah ikut-ikutan, sembunyikan. Itu adabnya orang berbuat maksiat. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, adabnya lagi kalau kita itu sudah berbuat maksiat, yaitu berusaha menutupi aib orang. Ya, karena itu salah satu cara biar aib kita tidak dibongkar. Ya, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang, maka Allah akan tutupi aibnya. Ya, jadi kalau kita pengen ya dosa-dosa kita tetap aman, tersimpan rapi, nggak terbongkar, maka pastikan apa? Jangan suka ngomongin kejelekan orang, apalagi nyebar-nyebarin, apalagi memviralkan maksiatnya orang. Jangan pernah. Itu nanti tidak dibongkar sama Allah. Dan Allah kalau mau bongkar maksiat kita itu gampang kok. Kadang kita keceplosan kok. Tiba-tiba aja ngomong maksiat sendiri gitu ya. Ada orang cerita misalkan ini Allah pengen membongkar maksiat. Ada orang cerita tentang sebuah tempat yang sangat buruk, barangkali itu tempatnya wanita-wanita nakal lah gitu. Tiba-tiba misalnya nyeplos, oh, situ mah sering saya. Loh, akhirnya orang kan jadi tahu ya. Oh, kamu langganan ternyata begitu pikirannya. Maka kita semuanya jangan sampai kita suka bongkar aib orang, nanti kita kadang nyeplos aib sendiri. Yang kedua, kadang-kadang anak kita barangkali yang akan membongkar, ya, yang akan membongkar aib kita. Kadang-kadang mungkin anak-anak kita itu main di luar, ya ditanya, bapakmu kemana? Itu di rumah. Ngapain? Itu main gaplek misalnya. Wah, yang bongkar ternyata anaknya Pak. Orang sih gak ada yang tahu, gak ada yang ngerti, ya. Mungkin efek daripada itu berbuat telah menyebarkan aib orang. Atau kadang-kadang istri Pak. Nah ini jenengan hati-hati nih. Istri itu punya kartunya jenengan ini. Ya, kalau istri lagi sakit hati, curhat sama temen, wah segala keburukan jenengan nyebar itu Pak. Gampang itu. Ya, istri kita walaupun kelihatan sayang setia, itu kalau sampai dia lagi ngambek dan sakit hati, sampai nyari kontak temennya, wah kita dijamin Pak. Diulang-ulang kita Pak ya. Di situ kita akan dibongkar segala macam hal yang nggak baik yang kita punya. Na'udzubillahi min dari. Maka sebelum itu semuanya terjadi, tutupilah aib orang supaya aib kita pun tetap aman. Kita semuanya hidup kan ya punya salah Pak ya. Kita hidup ini ya punya sisi gelap. Kita hidup ini bawa dosa. Makanya para salaf itu menyampaikan, andai dosa itu punya bau, sungguh kita juga akan sanggup ketemu satu sama lain Pak. Busuk semua kita ini Pak. Ya, tapi karena Allah tutupi, Allah rapatkan, dosa itu tidak ada baunya, makanya kita bisa saling bertatap-tatapan seperti ini. Maka jaga baik-baik namamu dengan cara melindungi aib saudaramu. Di dalam hadis disebutkan, man tatabba'an mu'minin atharatihim, barang siapa yang mencari kesalahan mukmin lalu disebar-sebarkan, tatabba'allahu a'ratahu, Allah akan cari-cari kesalahannya. Wa man tatabba'allahu a'ratahu, siapa yang Allah cari keburukannya pasti ketemu dan akan terbongkar. Walaupun dia mendekam di kamarnya pun tetap maksiatnya akan ketahuan nasional. Ya, hati-hati. Ya, maka dari itulah kalau kita merasa banyak berbuat dosa, tutupi aib orang biar aib kita tetap aman, tidak dibongkar oleh Allah. Ya, kemudian yang selanjutnya, adab saat kita berbuat maksiat itu, ya, maksiat ya maksiat, tapi jangan sering-sering. Ya, kenapa?
Karena kalau maksiat itu keseringan, efeknya yang pertama, hati kita akan menjadi hitam legam, nggak bisa kena hidayah. Hatinya udah tertutup hitam sehingga cahaya nggak bisa masuk, ya. Ibaratnya kalau kaca debunya ketebelan, Pak, cahaya nggak bisa masuk ke dalam, ya. Maka dari itu barakallahu fikum, usahakan belajar nahan nafsu, bermujahadah bagaimana gagal maksiat. Kalau gagal taat sih udah banyak, Pak, ya. Mau ke masjid, mau ikut taklim, begitu kebelet nggak jadi, gitu ya. Itu udah banyak cerita begituan, udah sering. Ya. Tapi ada nggak yang barangkali ya mau berbuat maksiat kebelet nggak jadi maksiat? Ini jarang, Pak. Biasanya udah kebelet pun lawan aja, ya. Kebelet urusan belakang, begitu ya. Maksiat. Nah, ini maka barakallahu fikum, kita semuanya berusaha. Jangan sering-sering maksiat. Menahan nafsu itu pahalanya besarnya luar biasa. Kalau kita berhasil gagalin satu maksiat, itu pahalanya luar biasa. Bahkan di hadis tawasul itu kan salah satunya orang mau berzina, dia gagalkan sendiri, maka sama Allah doanya diijabah. Ya, karena itu amal yang sangat besar. Gagalkan diri berbuat maksiat. Ya, usahakan kita lawan. Ya, jangan sering-sering, karena nanti kalau udah terlanjur maksiat itu kebanyakan yang gunung, nanti beratkan hidup kita juga. Maka digagalkan. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang berinfak, ternyata salah orang. Yang dikasih infak itu adalah seorang pelacur. Nah, pada waktu itu barakallahu fikum, kemudian orangnya itu nangis, astagfirullahaladzim, saya kok bisa-bisanya infak salah ke orang begini, sia-sia saya ngasih uang orang itu, ternyata dia orang gak bener. Maka kemudian ada orang menyampaikan, kamu salah, justru kamu sedang mendapat pahala yang sangat besar karena salah infak. Kok bisa? Dia itu setiap hari berbuat zina untuk nyari uang. Bayangkan kalau karena kamu beri uang itu, dia ternyata libur, gak berbuat zina sepekan, berapa pahala yang sudah kamu terima? Dia jadi gak maksiat selama 1 pekan. Dan nahan maksiat sepekan itu jangan dipikir enteng. Ya, maka dari itulah barakallahu fikum, kita semuanya usahakan, walaupun barangkali berbuat dosa, tolong jangan sering-sering, ya, jangan ya terus-terusan, usahakan ditahan. Kalau yang biasanya sehari 10 kali ditahan, Pak, jadi 9 kali, lama-lama 8, lama-lama 7, lama-lama sampai gak maksiat sama sekali kalau bisa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut Allah lalu menahan diri dari maksiat, besok tempatnya surga. Ya, makanya ditahan. Saat pengen berbuat maksiat, sekali-kali ditahan. Ya, walaupun harus keringatan nggak apa-apa. Nahan diri supaya tidak berbuat maksiat. Ya, sekali lagi nahan nafsu, nahan diri itu sangat berat. Makanya kata Rasulullah, ya, atau mungkin dalam pernyataan sahabat, a'dhamul jihad, jihadun nafsi. Jihad yang paling agung itu jihad melawan diri, yang susah banget dikalahin, Pak. Maka kata Ibnu Katsir, ya, kata Ibnu Katsir, diri manusia itu luar biasa. Kalau setan itu cukup, alhamdulillah minasyaitonirrajim, setan udah kabur, selesai, Pak. Tapi kalau jiwa manusia ini sekarang kalah, besok balas dendam, Pak. Besok kita kalahin lagi, nyusul makar dia, sampai nanti manusia itu terkuasai oleh nafsunya. Maka dari itulah jihad yang tidak akan habis-habis itu adalah jihad melawan diri sendiri. Makanya ketika para sahabat berpikir sudah selesai, ini jihadnya udah menang, kita udah merdeka, ya, justru di situ Rasul menyampaikan, bukan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafsi. Justru kita ini baru aja menyelesaikan jihad kecil, habis ini kita mau jihad besar-besaran. Apa itu? Jihad nafsi, jihad melawan diri kita masing-masing. Karena habis ini nggak ada lagi musuh, kita akan hidup makmur, bahagia, harta di mana-mana. Itu melawan diri lebih susah. Saat seperti itu ya, kita nggak bakalan sanggup kalau bukan dalam pertolongan Allah dan kekuatan iman yang sudah kita siapkan. Maka jangan sering-sering maksiat. Kalaupun harus bermaksiat, tolong jarang-jarang lah. Ya. Kemudian yang selanjutnya,
Kalaupun kita harus berbuat maksiat, barangkali saking beratnya nahan nafsu kita, jangan ngajak-ngajak orang, ya. Maksiat saja sendiri, yang jangan ngajak-ngajak orang. Kenapa? Jangan sampai kita maksiat sekali tapi dosanya 4 kali lipat gara-gara ngajak orang. Man da'a ila dhalalah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang ngajak gak benar, maka dia akan mendapat dosa dan yang dia lakukan dan dosa-dosa orang yang dia ajak dan mau ngikutin tanpa mengurangi dosa mereka. Jadi misalkan kalau laki-laki kok melihat ada perempuan bening barangkali begitu, jangan sampai sini bening. Nah, itu nanti dosanya orang yang ikut semuanya jadi dosa buat dia. Ya. Jadi kalaupun harus berbuat maksiat, maksiatlah sendirian. Yang paling parah kalau ada yang suka nyebar nomor-nomor orang nakal, begitu ya. Ini nomor nih, ayo yang mau sana hubungin. Wah, dia ternyata jadi agen maksiat, ya. Yang seperti itu bahaya dan berbahaya. Dia maksiatnya sekali, tapi catatan dosanya akan berkali-kali. Efek dia ngajak-ngajak. Makanya kalau harus maksiat sendirian aja, jangan pernah ngajak orang, supaya dosa ditanggung sendiri. Makanya kata Imam Asy-Syatibi, beruntung kamu kalau kamu mati dosamu berhenti. Karena banyak manusia orang yang sudah mati dosanya terus mengalir. Karena dulu suka ngajak-ngajak orang berbuat jelek, suka ngajak orang berbuat maksiat, dia mati, orang-orang masih terus mengamalkan, ya, masih mengamalkan amalan-amalan jelek yang pernah diajarin itu. Alhamdulillah ini tadi. Makanya kalau harus berbuat maksiat, ya maksiat aja sendiri lah. Ya, misalkan ibu-ibu barangkali pengen joget-joget, ya, pengen barangkali ngikutin gaya di TikTok, ya udah joget aja sendiri, tonton sendiri, ya, nggak usah tunjukin ke orang, nanti diikuti jadi dosa jariah. Ya, joget sendiri, tonton sendiri, lihat sendiri, simpan sendiri. Nah itu aja, ya, nggak usah lah dikasih tahu orang. Kebayang nggak? Ada sebuah lagu, ini lagu yang mengerikan, ya, lagu yang judulnya Baby Angel itu lagu yang didedikasikan untuk kaum gay, homoseksual. Isinya apa? Isinya ya itu tadilah seputar kehidupan homoseks. Dan itu ternyata dipakai orang, awalnya satu orang pakai jadi song, habis itu diikuti. Sekarang sudah mencapai 3 miliar manusia pakai song itu, yang maksiat 1. Tapi yang ngikutin ada 3 miliar. Kalau Nabi Muhammad pengikutnya 5 miliar, pahala karena Nabi ngajarin yang baik. Baiklah ini loh ngajarin itu persoalan naudzubillah min dzalik yang ikut 3 miliar. Ya Allah, ya. Dosa kok segitu besarnya yang harus ditanggung nanti. Makanya Allah ciptakan kenapa neraka itu kok sampai kedalamannya 70 tahun perjalanan, Pak. Ya dosa manusia itu kadang kebangetannya seperti itu. Ada dosa yang bercabang-cabang yang melahirkan banyak dosa. Makanya Allah sediakan neraka itu bertingkat-tingkat sampai kedalaman 70 tahun perjalanan. Dan mengingat dosa manusia itu beragam. Maka di antara adabnya kalau harus berbuat maksiat, maksiatlah barangkali gak kuat. Tapi tolong jangan pernah ngajak-ngajak orang. Jangan ngajak pengikut, jangan nyari pengikut, begitu ya. Jangan pernah. Ya, maksiat aja sendiri. Habisin sendiri dan hentikan sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang. Ya, Masya Allah. Kadang-kala lihat aja kalau terutama di dunia ini ya, media sosial, kita perhatikan perempuan ngajarin satu joget, Pak. Diikuti orang se-Indonesia joget semua, Pak. Ya, tanpa auratnya semuanya nonton. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Salah sekali tapi diganjar dosa berkali-kali. Bahkan berjuta-juta kali efek suka ngajak berbuat jelek. Maka kalaupun harus ngajak, ajaklah berbuat baik. Ya, jangan sekali-kali ngajak berbuat keburukan. Ya, ajak, ayo ke masjid, sholat berjamaah. Ajakan yang baik. Kalau ada yang ngikutin dapat pahala, nggak ada yang ngikutin tetap dapat pahala. Pahala mengajak pada kebaikan. Ya, jangan pernah ngajak yang tidak baik. Ya, sini ikut saya. Ngapain? Itu, ya. Slot, gitu kan misalkan ya. Waduh, ya, kamu jadi orang nggak bakal sukses yang mau sini aja pasang slot, ya saya ajarin. Orangnya udah mati Pak, ternyata yang ngajarin Pak, ya. Ternyata murid-muridnya pintar banget Pak, ya. Lanjutin terus, nyari murid-murid baru juga.
Sehingga akhirnya pada hari kiamat, kenapa pahala judinya jadi segede ini? Ternyata ilmumu dulu dimanfaatkan banyak manusia, ilmu haram yang pernah kamu ajarkan itu. Naudzubillah min dzalik. Maksiat jangan pernah ngajak-ngajak. Nah, kemudian yang terakhir, adab kita sebagai manusia kalau sudah berbuat dosa, tetaplah membenci dosa walaupun kita masih suka melakukan dosa. Tetaplah benci maksiat walaupun kita masih pecandu maksiat. Tetaplah benci keburukan walaupun kita masih belum baik. Jangan sampai gara-gara kita melakukan terus kita anggap itu benar, Pak. Jangan. Walaupun kita ahli maksiat, tetap benci maksiat. Ya, itu orang mukmin yang masih punya iman. Kalau orang sudah tidak benci maksiat, berarti walaysa ada tidak habbat akhor dari iman. Tidak ada iman lagi di hatinya, walaupun sebiji sawi. Kalau sampai sudah tidak benci pada maksiat. Jadi walaupun kita masih maksiat, tolong, jangan ikutin saya. Jangan kita jadi orang tua, Pak. Melakukan maksiat, anak kita melihat, walaupun bapak kayak begini, kamu jangan pernah ikutan. Nah, ini berarti kan orang tuanya tahu dirinya salah, nggak layak untuk diikut. Itu berarti masih ngerasa salah itu. Walaupun maksiat, ya takutnya kita ini kalau sudah berbuat maksiat nyari pembenaran. Kan awalnya gibah, Pak, ya, gibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, Pak. Wah, dia itu memang asli, ya, orangnya itu memang nggak beres, ya, utang nggak pernah bayar, sukanya, pokoknya semua maksiat diumbar. Bila ada yang datang, jangan maksiat begitu, jangan gibah, jangan gibah. Tiba-tiba ngomongnya enak banget. Siapa yang gibah orang ini lagi nyari apa ngambil pelajaran, ya? Pelajarannya bu guru siapa? Itu seperti gitu tuh, ya. Jelek-jelekin orang kok tiba-tiba ngomongnya apa? Ngambil pelajaran, nyebut merek ngambil pelajaran. Aduh, kacau lah kalau yang seperti itu. Maka dari itulah, walaupun barangkali masih bermaksiat, tetaplah benci maksiat, gak suka maksiat. Ya, sehingga kita ada niatan suatu saat pengen memperbaiki diri dan meninggalkan maksiat. Dan kalau orang sudah nganggap maksiat itu benar, gak mau disalahkan, ya itu jadinya pecinta maksiat, itu yang mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Maka jamaah sekalian, adab, ya, walaupun masih bermaksiat, tetap gak suka maksiat. Aku tetap gak suka. Aku pun pengen berhenti, tapi masih susah, begitu ya. Saya masih belum bisa berhenti. Itu lebih bagus buat kita. Itu pertanda iman masih ada. Tapi kalau sudah maksiat sudah tidak ada rasanya, berarti iman sudah mati, Pak. Kalau iman sudah mati, nanti hidupin lagi agak susah, ya, seperti itu. Maka dari itulah barakallahu jamaah sekalian, itu tadi mungkin 8 hal yang harus kita perhatikan kalau kita berbuat dosa. Insya Allah, kalau kita modelnya begitu, Pak, di akhirat termasuk yang dimaafkan, diampuni, termasuk yang dapat syafaat dengan mudah, termasuk yang tetap masuk surga, walaupun begitu modelnya. Ya, karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu sayang banget sama kita. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika ada pengemis perempuan bawa 3 anak. Lalu kemudian sama Aisyah dikasih 4 butir kurma. Ibunya sama 3 anaknya. Satu-satu anaknya makan kurma. Ibunya pas mau makan, pada waktu itu anaknya ngelihatin semua. Akhirnya sama ibunya dibelah jadi 3, dikasihin anaknya 3-3. Setelah selesai, Rasulullah pulang, kemudian Aisyah bercerita, wahai Rasulullah, tadi ada pengemis, ibu-ibu, ya, kemudian ibu-ibu itu tadi saya kasih ternyata karena kasihan sama anaknya, dikasihkan anaknya. Saya mau kasih lagi udah gak punya, wahai Rasulullah. Maka Rasul bertanya, wahai Aisyah, menurut kamu ya, ibu kayak begitu tuh tega gak kalau seandainya bakar anaknya sendiri? Gak mungkin tega, wahai Rasulullah. Orang anaknya kelaparan aja dia gak tega. Dia rela lapar demi anaknya. Apalagi kok sampai bakar anaknya, gak mungkin, wahai Rasul. Kemudian belum menyampaikan, Allah besok pada hari kiamat lebih gak tegaan lagi pada hambanya. Ya, makanya Allah itu mau menyiksa hamba gak tegaan. Kalau gak saking kebangetannya, durhakanya, gak bakalan disiksa sama Allah. Maka dari itulah barakallahu fikum, ya, karena Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Ayo kita semuanya kejar rahmat Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kejar rahmat Allah, kejar ampunan Allah. Gampang banget ampunan Allah itu kita dapat, ya. Maka jangan sampai dosa-dosa itu berbuat
celaka buat kita. Naudzubillah, naudzubillah. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kalau mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Barakallahu fiikum. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya. Yang kedua, kalau sudah terbawa dengan rasa bersalah, itu dalam menghadapi hidup Allah itu lebih baik katanya dilegasikan dengan itu. Intinya keimanan Allah itu lebih banyak dari kesalahan. Oh iya. Nah itu semua. Oh iya Pak, Ibu. Baik, yang pertama mengenai nafsu mutmainnah. Jadi di dalam Quran itu disebutkan jiwa manusia itu macam-macam, Pak. Ada yang jiwa ammaratun bisu, ya. Sebenarnya gini, nafsu itu jiwa manusia ketika dilahirkan itu nafsu zakiyah, dari surat Al-Kahfi ya. Aqatan nafsan zakiyatan, ya, zakiyatan, ya. Kalau kamu membutuhkan jiwa yang masih bersih, ini jiwanya orang yang masih anak-anak, ya. Maka jiwanya masih bersih, masih pure. Ini pokoknya mau diisi apapun jadi pokoknya, ya. Ini mau ditanamin apapun tumbuh, yang penting masih anak-anak, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada jiwa yang namanya ammaratun bisu, jiwa yang sudah mantep jadi jahat, inginnya jahat terus ya. Melihat apapun pengennya jahat, ya. Seperti itu. Dia duit nganggur pengennya disikat, ya. Dia naik motor begitu pengennya nabrak orang, pokoknya pengennya jelek mulu dia, ya. Itu sudah jiwa ammaratun bisu seperti dalam surat Yusuf. Kemudian yang selanjutnya ada jiwa yang namanya jiwa lawwamah, jiwa yang berbuat jelek tapi masih suka nyalahin diri sendiri, suka mencela diri sendiri. Saya ini ya Allah nyesel banget, tapi maksiat lagi, besok nyesel lagi, maksiat lagi, nyesel lagi, maksiat lagi. Itu jiwa labil, lawwamah di surat Al-Qiyamah. Dan terakhir di surat Al-Fajr, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ini adalah jiwa yang sudah matang, Pak, mantap berada di atas keimanan, keislaman, dan dia sudah tenang jadi orang baik, sehingga jiwanya itu nyuruhnya selalu yang baik. Nah, jiwa yang mutmainnah itu yang sudah merasa tenang, nyaman menjadi seorang muslim, hamba yang soleh, hamba yang taat. Itu maka harus diusahakan. Kapan-kapan kita bahas bagaimana cara menciptakan jiwa yang merasa enak dan nyaman menjadi seorang mukmin dan mentaati Allah itu menjadi kenikmatan, ya. Karena tadi ya jiwa manusia macam-macam seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini mengenai inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu akan mengalahkan murkaku. Seperti itu ya. Nah, maka dari itulah Allah itu kan Maha Pengasih. Maka pastikan kita layak dapat kasihannya Allah. Karena banyak manusia nggak mau dikasihani ternyata, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat pengasih. Tapi sayang banyak manusia nggak mau dikasihani. Allah sudah beritahu nih, kamu melakukan ini sama Allah bakal dikasihani. Contoh, ya, kita berbuat baik, kasihan sama binatang aja, Pak. Besok Allah itu kasihan sama kita, gampang ya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhamah. Orang-orang yang gampang kasihan, besok sama Allah bakal dikasihani. Rahmat Allah itu gampang banget didapat, tapi banyak manusia nggak mau untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Sebenarnya rahmat Allah itu jauh lebih banyak, ya. Maka dari itulah barakallahu fikum, asalkan kita itu melakukan hal baik sedikit saja, setitik saja kebaikan, Allah itu akan memaafkan kita. Allah itu lebih kasihan dibandingkan Allah lebih murkanya, ya. Jadi kalau Allah itu kira-kira lebih murka, lebih kasihan, lebih banyak kasihannya ketimbang murkanya. Allah hanya murka pada hamba-hamba tertentu. Kalau maksiat ya berarti yang maksiatnya kebangetan kayak yang saya sebutkan lawannya tadi itu ya. Itu berarti sudah tidak tertolong. Allah alam bisawab. Jadi intinya rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan murka Allah. Maka pastikan kita cari rahmat Allah itu. Dapatkan rahmat Allah itu, ya. Sedikit saja kebaikan, setitik saja kita selamat, Pak, di akhirat. Apalagi kita kebaikannya full, sekujur tubuh baik semua, wah udah pasti bakal dikasih 100 kali lipat. Karena dalam hadis disebutkan Allah menciptakan sifat kasihan itu ya ada 100 buah. Yang satu diletakkan di bumi, lalu kemudian kita melihat orang kasihan di bumi. Dan kemudian Allah menyediakan ada rasa kasihan
99 di akhirat. Nanti Allah akan bagikan kepada manusia di akhirat, sehingga Allah itu gampang banget nasihani manusia. Di akhirat ada orang ketakutan, ya Allah, ampun ya Allah, dimaafin. Masuk begitu. Kata Ibnu Taimiyah, orang takut Allah aja itu di akhirat dimaafin. Cuma takut doang, Pak. Masih maksiat. Coba ya. Seperti dalam kisah yang sangat terkenal, ada seorang laki-laki banyak maksiat, dia berpesan, kalau nanti bapakmu mati tolong bakar aja. Pokoknya dilarang lembutin, dilarang mungkin jangan sampai ada yang tersisa. Takut kalau nanti sama Allah dibangkitkan, ketemu Allah gimana bapak? Akhirnya diturutin sama anaknya, disebarkan pas yang kencang. Sama Allah ya, dibangkitkan lagi lebih gampang. Orang Allah yang menciptakan pertama kali gitu ya, dibangkitkan lalu diturutin hamba. Kenapa? Kemarin kalau sampai kita diremuk, mungkin ada apa? Ya Allah, aku takut kalau ketemu dengan engkau, ngomong apa ya saya? Dosa kok banyaknya kebangetan. Ya, justru sekarang kamu aku maafkan. Masuk surga Pak. Itu loh, rahmat Allah itu sangat banyak sekali di akhirat. Makanya jadikan kita itu ahli taqwa wa ahli maghfirah wa ahli rahmat. Pastikan kita ini jadi orang yang layak mendapatkan rahmat, layak mendapatkan maghfirah. Jangan sampai rahmat Allah yang lebih luas, ya rahmat Allah yang sangat luas, kita tidak kebagian itu kebangetan kitanya ya, kebangetan kitanya. Allah alam bisawab. Barakallahu mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya tetap senantiasa berusaha berbuat baik. Kalaupun kita berbuat dosa atau salah atau keliru, mudah-mudahan tetap di hari kiamat menjadi orang-orang yang beruntung, selamat dan mendapatkan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.